Kak malam untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rahel Deborah Hasibuan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S33049. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai laporan praktikum saya pada praktikum Artificial Intelligence dengan judul praktikum Introduction to Machine Learning. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan praktikum itu sendiri, yaitu pertama, semua siswa mampu memahami secara mendalam mengenai perbedaan konsep karakteristik serta ruang lingkup antara supervised learning dan unsupervised learning. Lalu mahasiswa mampu melakukan proses pembagian dataset menjadi training, validation, dan testing dengan benar sesuai standar pengujian model pada machine learning. Lalu si mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan menjelaskan konsep overfitting dan underfitting beserta mengamati bagaimana keduanya muncul melalui hasil pelatihan model. Dan terakhir, mengevaluasi performa model, klasifikasi menggunakan confusion matrix, serta menghitung metrik evaluasi utama seperti akurasi, precision, dan recall untuk menilai kualitas model secara menyeluruh. Nah, untuk landasan teori itu sendiri, jadi machine learning itu adalah bidang studi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar dari pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Suatu program dikatakan belajar dari pengalaman terhadap satu tugas dan ukuran performa apabila performanya pada tugas tersebut meningkat seiring bertambahnya pengalaman yang diperoleh. Dengan kata lain, semakin banyak data atau pengalaman yang dipelajari, semakin baik pula kemampuan model dalam menyelesaikan tugas tertentu. Machine learning secara umum terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu supervised learning, yaitu metode pembelajaran dari data yang memiliki label, di mana setiap data memiliki input X dan target output Y. Contohnya klasifikasi dan regresi. Kedua yaitu unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran dari data tanpa label, di mana modul berusaha menemukan pola atau struktur tersembunyi di dalam dataset. Contohnya itu clustering. Nah, dalam proses pengembangan model, data biasanya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu training set untuk melatih model dan validation set untuk melakukan tuning parameter dan mengontrol overfitting, serta set untuk melakukan evaluasi akhir. Selain itu, performa model klasifikasi dievaluasi menggunakan confusion matrix yang memuat nilai true dan true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN, sehingga dapat digunakan untuk menghitung berbagai metrik seperti akurasi, presisi, dan recall. Nah, untuk persiapan lingkungan kerjanya, jadi sebelum mulai praktikum, pastikan library library buku sudah terinstall pada environment Python Anda, dan di sini saya sudah menginstalnya. Lalu eh, lalu di sini ada langkah-langkah praktikum. Pertama, kegiatan satu yaitu supervised learning, regresi dan visualisasi. Jadi pada praktikum kegiatan ini kita akan mensimulasikan konsep regresi linear sederhana seperti yang dijelaskan pada slide. Nah, pertama kita diminta untuk membuat file baru, lalu menjalankan kode yang tertera pada modul. Nah, akan muncul output gambar seperti ini. Begini lebih jelasnya. Jadi, kami di sini diminta untuk menganalisis garis merah adalah model fx yang mencoba meminimalkan loss function atau least square error terhadap titik biru. Jadi di sini grafik dihasilkan menampilkan visualisasi dari model linear regression yang telah berhasil dilatih menggunakan data dummy. Di titik warna biru pada grafik mempresentasikan data latih atau training data yang digunakan untuk melatih model. Data ini tersebar di sekitar garis pola yang cenderung linear, namun tidak berada tepat pada satu garis lurus karena adanya noise atau variasi acak yang ditambah melalui fungsi np.random.randn dalam kode. Noise ini sengaja ditambahkan untuk membuat data lebih realistis, menyerupai data di dunia nyata yang jarang sempurna. Dan untuk garis merah pada grafik merupakan hasil dari model linear regression yang telah dilatih.
Jadi garis ini adalah best fit line atau garis yang paling sesuai dengan data yang diperoleh dengan cara meminimalkan least square error atau LSE. Jadi LSE ini adalah model yang menghitung jumlah kuadrat dari jarak vertikal setiap titik data terhadap garis prediksi, kemudian mencari garis yang membuat total jarak kuadrat tersebut menjadi sekecil mungkin. Jadi berdasarkan kode yang digunakan, data training dibuat dengan formula Y sama dengan 4 tambah 3X tambah noise. Sehingga nilai intercept sebenarnya adalah 4 dan slope sebenarnya adalah 3. Model linear regression yang telah dilatih akan menghasilkan koefisien yang sangat mendekati nilai-nilai ini. Semakin dekat titik biru pada garis merah, semakin akurat model dalam memprediksi nilai target berdasarkan nilai fitur. Selanjutnya adalah kegiatan dua, di mana kegiatan dua ini bertujuan memprosesikan depth bias dan variance dengan topik dengan istilah umum itu adalah mendemonstrasikan overfittingnya dengan underfittingnya. Jadi di sini itu kita diminta untuk menganalisis outputnya. Jadi perhatikan bagaimana model tadi derajat 30 atau overfitting meliuk-liuk berusaha menyentuh setiap titik data termasuk noise yang berakibat buruk pada data baru atau unseen data. Berikut adalah gambarnya. Nah, di sini itu ketiga grafik itu ditampilkan mengilustrasikan tiga kondisi penting dalam machine learning yang menunjukkan bagaimana kompleksitas model mempengaruhi kemampuan prediksinya. Jadi grafik pertama menunjukkan kondisi underfitting atau high bias dengan menggunakan model polinomial degree 1 atau linear sederhana. Pada kondisi ini, garis merah yang mempresentasikan model terlalu sederhana untuk menangkap pola sebenarnya dari data. Dan untuk grafik kedua, yaitu menampilkan kondisi good fit atau optimal dengan menggunakan model polinomial degree 2. Pada kondisi ini, model memiliki kompleksitas yang tepat untuk menangkap pola kurva dalam data tanpa terlalu mengikuti noise atau variasi acak. Lalu untuk grafik yang ketiga, dia mengilustrasikan kondisi overfitting atau high variance dengan menggunakan model polinomial degree 30 yang sangat kompleks. Jadi di sini itu kondisi ini harus dihindari dalam pengembangan model machine learning karena tujuan utama dari model adalah kemampuan untuk memprediksi data baru dengan akurat, bukan hanya menghafal data trainingnya. Selanjutnya ada kegiatan 3. Jadi kegiatan 3 ini kita melakukan klasifikasi data dan evaluasi. Jadi kita menggunakan dataset breast cancer untuk melakukan klasifikasi dan menghitung metrik evaluasi sesuai dengan slide. Nah, di sini itu saya mengkopas kode yang dari modul, lalu outputnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dibuka pada VS Code, nah kalau misalnya dibuka pada VS Code, sebentar. Nah, VS Code ini. Nah, kalau dibuka dalam VS Code itu outputnya itu TP-nya itu 71, berarti TN-nya itu 38, FN-nya itu 5 dan F FP-nya itu 5 dan FN-nya 0. Dengan akurasinya itu 0,961, precision itu 0,9342, recall-nya itu 1, lalu spesifikasinya itu 0,8837. Nah, di sini itu kita lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu unsupervised learning atau clustering. Jadi kita mendemonstrasikan pengelompokan data tanpa label. Berikut adalah outputnya. Nah, jadi kita diminta untuk menganalisis algoritma menemukan sendiri pengelompokan data atau warna titik tanpa diberi tahu label aslinya sebelumnya. Nah, jadi grafik yang ditampilkan ini menunjukkan hasil dari algoritma
K-means clustering yang merupakan salah satu metode paling populer dalam unsupervised learning, berbeda dengan supervised learning yang memerlukan label atau target untuk melatih model. K-means bekerja tanpa informasi label apapun dan secara otomatis menemukan pola pengelompokan dalam data. Pada visualisasi ini, terlihat 4 kelompok atau klaster yang berbeda-beda, masing-masing ditandai dengan warna yang berbeda yaitu ungu, hijau, biru, dan kuning. Setiap titik warna mempresentasikan satu sampel data, dan titik-titik yang memiliki warna sama menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam klaster yang sama berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Jadi, simbol X merah yang terlihat pada masing-masing kelompok warna adalah centroid atau pusat dari setiap klaster. Jadi, centroid ini merupakan titik representatif yang menjadi pusat massa dari semua titik dalam klaster tersebut. Algoritma K-means bekerja dengan cara iteratif, dimulai dengan menentukan K jumlah klaster yang diinginkan, kemudian secara random menempatkan centroid awal. Setelah itu, algoritma akan menghitung jarak setiap titik data ke semua centroid dan mengelompokkan setiap titik ke centroid terdekat. Jadi, centroid ini kemudian diperbarui posisinya dengan menghitung rata-rata dari semua titik yang tergabung dalam cluster tersebut. Proses ini berulang terus hingga posisi centroid tidak berubah lagi atau perubahan yang terjadi sudah sangat kecil, yang menandakan algoritma telah konvergen dan menemukan pengelompokan yang optimal. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penugasan Pak Tipun. Jadi di sini untuk soal pertama, analisis keyword. Jelaskan dengan kata-kata sendiri bagaimana algoritma keyword cross validation bekerja berdasarkan materi yang terdapat pada slide 5 halaman 57. Mengapa metode ini dianggap memberikan estimasi error yang lebih baik? Jadi K-fold cross validation itu adalah metode evaluasi model yang bekerja dengan cara membagi dataset menjadi K-bagian atau fold yang sama besar. Proses kerjanya dimulai dengan membagi seluruh data menjadi K, subnet. Misalnya jika kita menggunakan 5 fold, maka data dibagi menjadi 5 bagian yang masing-masing berisi 20% dari total data. Pada iterasi pertama, fold pertama digunakan sebagai data testing, sedangkan 4 fold lainnya digabungkan menjadi data training. Model kemudian dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data testing, sehingga menghasilkan satu akurasi. Proses ini diulang sebanyak kali, di mana setiap fold akan mendapat kesempatan menjadi data testing sekali. Pada iterasi kedua, fold kedua menjadi testing dan fold lainnya menjadi training. Begitu seterusnya hingga semua fold pernah menjadi data testing. Setelah iterasi selesai, kita akan mendapatkan nilai akurasi yang kemudian diratakan untuk mendapatkan estimasi performa model yang final. Lalu metode K-fold ini atau K-fold consolidation ini dianggap memberikan estimasi error yang lebih baik karena beberapa alasan penting, yaitu pertama, metode ini menggunakan seluruh data untuk training dan testing. Tidak ada data yang terbuang atau tidak digunakan. Setiap sampel data akan digunakan untuk testing tepat satu kali untuk training sebanyak satu kali, sehingga pemanfaatan data menjadi sangat efisien. Lalu kedua, K-fold mengurangi bias yang mungkin terjadi akibat pembagian data yang kurang beruntung. Dalam metode trend test biasa, jika kebetulan data testing yang terpilih sangat rendah atau sangat sulit, maka hasil evaluasi menjadi tidak representatif dengan K-fold. Karena setiap bagian data pernah menjadi strict, maka hasil evaluasi menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu kali pembagian data saja. Ketiga, dengan merata-ratakan K hasil evaluasi, kita mendapatkan estimasi yang lebih robust dan reliable tentang performa model pada data yang belum pernah dilihat, sehingga lebih mencerminkan kemampuan generalisasi model yang sebenarnya. Untuk soal kedua, kita masuk ke studi kasus confusion matrix, di mana kita diberikan hasil prediksi pendeteksian spam email berikut. Jadi total emailnya itu 1000, lalu estimasi spamnya itu positif,
terdeteksi spam itu 150 untuk eh, lalu untuk email spam terdeteksi bukan spam 50, berarti email bukan spam terdeteksi spam 20, lalu email bukan spam terdeteksi bukan spam itu adalah 780. Jadi kita diminta untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan spesifikasi secara manual menggunakan rumus yang terdapat pada slide. Jadi kan ini sudah diketahui. Lalu melihat rumus dari slide itu, cara menghitung akurasi itu adalah TP tambah TN per TP tambah TN tambah FN tambah FP atau penjumlahan semua datanya. Jadi akurasi itu sama dengan 150 tambah tambah 780 per 1000. Dan 150 tambah 780 itu kan 930. Jadi kalau itu dibikin per 1000 itu, maka akurasinya itu sama dengan 0,9300 atau 93%. Nah, untuk precision-nya itu sendiri, itu rumusnya itu TP per TP tambah FN, di mana TP itu adalah 150, dan TP tambah FN, TP tambah PP-nya itu 170, di mana hasilnya itu adalah 0,8824 atau 88,24%. Untuk recall method sendiri, rumusnya itu TP per TP tambah FN, di mana TP-nya tadi adalah 150 dan TP tambah FN itu adalah 200, maka recall-nya itu sama dengan 0,7500 atau 75%. Untuk spesifisitinya itu rumusnya itu adalah TN per TN tambah FT, di mana TN itu adalah 280 dan TN tambah FT-nya itu adalah 800, di mana spesifisitinya itu adalah 0,9750. Nah, jadi untuk interpretasi hasilnya itu dapat dilihat di sini. Nah, untuk selanjutnya itu kita melakukan eksperimen kode. Jadi pada kegiatan ketiga itu kita diminta untuk mengubah nilai neighbors pada KKN menjadi neighbors sama dengan 1 dan neighbors sama dengan 100. Amati perubahan pada akurasi dan konklusi matriksnya. Jelaskan hubungannya dengan konsep overfitting atau underfitting. Jadi setelah saya ubah kodenya itu menjadi seperti ini, maka outputnya akan ada seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat pada dashboard, itu jelas. Jadi ini kan ketika kode ini di run, maka hasilnya akan lebih sebenarnya ini ketika n membersnya sama dengan 1. Jadi ketika KKN dengan n membersnya sama dengan 1, maka akurasinya itu adalah 0,92298 dan confusion matrixnya itu adalah seperti ini, adalah dapat dilihat dengan gambar. Lalu ketika n membersnya sama dengan 5, maka hasilnya akan seperti ini dengan akurasinya itu sama dengan 0,9561. Lalu untuk n itu sama dengan 100, maka akurasi itu akan berada pada 0,9414. Nah, balik lagi ke laporan. Jadi untuk penjelasan pada bagian neighbors-nya sama dengan 1, maka hasilnya itu adalah cenderung overfitting atau high variance. Karena ketika neighbors diset menjadi 1, maka modul KKN akan mengklasifikasi setiap titik data berdasarkan hanya satu tetangga terdekat saja. Ini menghasilkan decision boundary yang sangat kompleks dan berliku-liku. Karena model akan sangat sensitif terhadap setiap titik data individual termasuk noise dan outlier. Nah, selanjutnya untuk n bersama dengan 5, dia termasuk good fit atau balance. Karena nilai n bersama dengan 5 biasanya memberikan keseimbangan yang baik antara bias dan variance. Model akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat untuk menentukan klasifikasi, sehingga lebih ribus terhadap noise dan outlier dibandingkan dengan K1. Selanjutnya, untuk neighbors yang sama dengan 100, yaitu cenderung underfitting dan high bias. Ketika neighbors-nya di set menjadi 100,
Model akan dipertimbangkan, model akan mempertimbangkan 100 tetangga terdekat untuk setiap prediksi. Pada dataset dengan jumlah sampel yang tidak terlalu besar, nilai K sama dengan 100 terlalu besar dan membuat model menjadi terlalu sederhana. Model akan menghasilkan decision boundary yang sangat smooth dan hampir linear. Karena dengan banyak tetangga yang dipertimbangkan, pengaruh setiap titik individual menjadi sangat sangat kecil. Dan untuk kesimpulannya, pemilihan neighbors yang tepat pada neighbors yang tepat sangat penting dalam KKN. Nilai yang terlalu kecil atau KKN 91 menyebabkan overfitting dengan variance tinggi, sedangkan nilai yang terlalu besar atau variance dengan 100 menyebabkan underfighting dengan bias yang terlalu tinggi. Sedangkan nilai moderate, yaitu K-nya sama dengan 5, biasanya memberikan keseimbangan optimal dalam praktiknya, nilai K terbaik dapat ditentukan melalui cross validation untuk menemukan nilai yang memberikan performa terbaik pada data yang belum pernah dilihat. Jadi, sebelum saya menutup praktikum saya ini, izinkan saya menampilkan tampilan flashcard saya terlebih dahulu untuk sebagai bukti bahwa saya mengerjakan kode ini, bukan hasil kopas dari teman. Nah, berikut ini kodenya. Oke. Demikianlah presentasi video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Kalau begitu, terima kasih.